Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi PKK kelas 12 bab 2 yaitu mengenai pemasaran produk usaha. Tujuan pembelajarannya setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian pemasaran, hal yang dipasarkan, dan pihak yang memasarkan, serta merencanakan komponen pemasaran usaha dan membuat perencanaan pemasaran usaha. Lalu berikutnya mengenai ruang lingkup pemasaran. Yang pertama ada pengertian pemasaran. Definisi sosial dari pemasaran secara umum adalah sebuah proses kemasyarakatan di mana individu dan kelompok memperoleh hal-hal yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain. Ruang lingkup pemasaran yang selanjutnya ada hal yang dipasarkan. Menurut Philip Kotler, dalam ilmu pemasaran, para pemasar membagi 10 tipe entitas untuk dipasarkan. Ada barang, jasa, acara, pengalaman, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. 10 hal tersebut merupakan entitas yang seringkali dipasarkan walaupun berbeda jenis atau sektor usahanya. Selanjutnya adalah pihak yang memasarkan. Orang yang melakukan pemasaran disebut pemasar. Pengertian pemasar sendiri adalah seseorang yang mengharapkan respon atau tanggapan dari pihak lain, baik dalam penjualan atau pembelian. Ada 8 keadaan permintaan dalam pemasaran yang memungkinkan terjadi. Yang pertama, permintaan negatif. Konsumen tidak menyukai produk dan mungkin bahkan berusaha menghindarinya. Yang kedua, permintaan yang tidak ada. Konsumen mungkin tidak sadar atau tidak tertarik pada produk. Yang ketiga, permintaan laten. Konsumen mungkin memiliki suatu kebutuhan yang kuat yang tidak bisa dipenuhi dengan produk yang ada. Yang keempat, permintaan yang menurun. Konsumen mulai jarang membeli produk atau tidak membeli sama sekali. Yang kelima, permintaan tidak teratur. Konsumen membeli secara musiman, bulanan, mingguan, harian, atau bahkan dalam hitungan jam. Yang keenam, permintaan penuh. Konsumen membeli semua produk yang dilempar ke pasar. Yang ketujuh, permintaan berlimpah. Dan yang kedelapan, permintaan tidak sehat. Berikutnya yaitu proses perencanaan pemasaran terdiri atas analisis terhadap hal-hal berikut. Yang pertama, peluang pemasaran. Yang kedua, pemilihan pasar sasaran. Yang ketiga, perancangan strategi pemasaran. Yang keempat, pengembangan program pemasaran. Serta yang kelima, pengelolaan upaya-upaya pemasaran. Lalu sebenarnya apa sih fungsi utama seorang wirausahawan sebagai pemimpin pemasaran dalam sebuah organisasi atau kegiatan usaha? Ada 5 fungsinya. Yang pertama, memperkuat merek. Yang kedua, mengukur keefektifan pemasaran. Yang ketiga, mengarahkan pengembangan produk baru yang didasarkan pada kebutuhan pelanggan. Yang keempat, mengumpulkan ide-ide dari pelanggan. Dan yang kelima, menggunakan teknologi pemasaran yang baru. Lalu masuk ke konsep inti dan perencanaan komponen pemasaran produk. Ada 3 komponen utama pemasaran yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu outlook. Komponen ini adalah kondisi sebelum melakukan pemasaran. Yang kedua, arsitektur. Arsitektur ini terbagi menjadi 3. Yang A yaitu strategi, yakni cara agar Anda dapat merebut pasar dalam peta persaingan dan dapat melakukan penjualan. Yang B, taktik, merupakan cara merebut market share atau memenangkan pasar. Yang C, value, yakni cara memenangkan pasar dengan memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Berikutnya yang ketiga adalah scorecard. Scorecard merupakan nilai tambah kepada 3 kelompok utama, yaitu pelanggan atau customer, masyarakat atau people, dan pemilik saham atau shareholder. Berikutnya adalah rencana langkah pemasaran. Yang pertama, menentukan target penjualan. Target penjualan merupakan nilai yang ingin dicapai saat kegiatan usaha melakukan pemasaran. Yang kedua, menentukan cara penjualan. Yang ketiga, merancang strategi pemasaran. Strategi pemasaran 4P, yaitu strategi pada produk, price, place, dan promotion. Inti dari strategi pemasaran ini lebih pada meningkatkan keunggulan pada produk, harga, lokasi usaha, dan promosi.
Nah, dengan mempersiapkan tahapan tersebut, Anda sudah dapat melakukan proses penjualan dan pemasaran produk yang diharapkan sesuai target dengan menggunakan cara yang sesuai dan juga menggunakan strategi pemasaran yang jitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pemasaran produk usaha. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.